Der. Hafizul Hadi. Der. Intan Purnamasari. Der. Kurnia Levitasari. Hadir. Hadir semua anak. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Oke. Kita nyanyi dulu. Nyanyi apa nak? Dari Sabang sampai Merauke. Serentak ya kompak. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, bernada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke. Bagaimana? Semangat belajar hari ini? Semangat. Oke. Bagaimana kondisi lingkunganmu? Aman. Aman. Bersih kah? Bersih. Bersih. Alhamdulillah. Oke. Materi kita hari ini adalah memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Masih ingat kamu materi kita kemarin mengenai hikmah Ramadan. puasa? Hikmah melaksanakan puasa Ramadan. Yang mana di antara hikmah kita melaksanakan puasa Ramadan adalah membentuk kita menjadi karakter yang pribadi mulia, menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Nah, sekarang kita mempelajari tentang figur yang memiliki pribadi mulia tersebut, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, materi kita hari ini adalah mempelajari tentang figur yang memiliki pribadi mulia yang hendak kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Masih ingat Nabi Muhammad Nabi yang keberapa? Nabi yang ke-25 yang mendapat gelar penutup para nabi atau khatamul nabiyyin, yang nanti kita akan sebutnya. Berikan dulu rencananya. Ibu beri waktu 5 menit lah. Oke. 5 menit. Oke. Kasih. Nah, silakan kerjakan 5 menit saja. Soalnya sebentar. Oke. Adapun tujuan mempelajari kita hari ini adalah memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu memahami kisah tentang keteladanan Nabi Muhammad. Kemudian setelah kita nanti mempelajari
Nabi Muhammad lahir di kota Mekah dari ibu bernama Aminah, ayah Abdullah, yang mana ketika masih dalam perut kandungan ibunya, ayah beliau wafat. Kemudian setelah beliau lahir, sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab ketika itu, Nabi Muhammad kecil juga diserahkan kepada ibu susuannya yang bernama Halimah Sa'diyah binta. Di dalamnya tidak Halimah Sa'diyah. Selama 2 tahun dalam asuhan Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad dikembalikan pada ibunya. Siapa ibunya tadi? Aminah. Nah, adapun tujuan Ibunda Aminah menyerahkan Nabi Muhammad kepada ibu susuannya diantaranya adalah agar Nabi Muhammad terselamatkan, terbebaskan dari penyakit-penyakit yang berkembang ketika itu, termasuk penyakit secara lahir, fisik, juga penyakit akhlak. Kemudian juga agar Nabi Muhammad lebih fasih lagi bahasa Arabnya. Itu tujuan, yang antara tujuan Bunda Aminah menyerahkan Nabi Muhammad pada ibu susuannya, dan itu juga termasuk adat masyarakat Arab ketika itu. Setelah pada masa Nabi Muhammad dalam asal inilah terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian Nabi Muhammad pada usia 25 tahun membawa barang dagangan saudagar kaya. Ada tahu? Siapa saudagarnya? Siti Khadijah. Istrinya Nabi namanya Siti Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad itu berdagang bukan dalam kejujuran. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari, biasanya pedagang itu kalau dia berdagang yang bagus-bagusnya di atas, ya enggak? Yang enggak bagusnya nanti ditutup. Jadi yang bagus berarti tidak bagus. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dijelaskan ini enggak bagus, ini bagus. Jadi karena kejujurannya tersebut, Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Yang dapat dipercaya. Karena kejujuran beliau, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Dapat dipercaya. Karena budi luhur Nabi Muhammad, kesantunan akhlak yang baik yang berpuji memiliki Nabi Muhammad, Siti Khadijah saudagar kaya yang barang dagangannya dibawa oleh Nabi Muhammad, tertarik kepada kepribadian junjungan kita Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Bagus, pintar. Pada usia 25 tahun. Kemudian di antara kepribadian Nabi Muhammad, beliau juga terkenal sebagai orang yang adil, jujur, musyawarah. Pada usia 30 tahun, Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad, mendapatkan masyarakat Mekah ketika itu, yang mana ketika itu masyarakat Arab Fahri, masyarakat Arab berselisih pendapat tentang peletakan Hajar Aswad, sehingga diambillah keputusan siapa yang pertama masuk ke Mekah, dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad tersebut. Besok harinya dilihat, ternyata orang yang pertama masuk ke Ka'bah ke Mekah adalah Nabi Muhammad. Masuk kabar begitu adalah Muhammad. Maka diputuskanlah Nabi Muhammad lah yang meletakkan Hajar Aswad tadi pada posisinya. Kemudian kebijakan Nabi Muhammad diambillah masing-masing tokoh dari para suku tadi, kemudian diletakkan Hajar Aswad tadi pada suatu kain mana tadi? Nggak ada. Ini ada sih. Diletakkan Hajar Aswad pada kain, kemudian para tokoh masyarakat dipersilahkan mengangkat tersebut sehingga terciptalah keadilan kedamaian bagi tokoh masyarakat Arab ketika itu. Kemudian
umur 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Ada nggak yang tahu? Di mana Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama? Di gua? Di Mekah. Iya, di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Nabi Muhammad memiliki kebiasaan suka berkhawat menyendiri, menyepi, memikirkan bagaimana mengatasi perilaku masyarakat Arab ketika itu. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pintar. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bisa nampak? Kalau nampak buka bukunya aja lah. Buku kalian. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat ini turun ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hiro sedang bertahanus melalui malaikat Jibril. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu siapa, Nak? Malaikat Jibril. Ulang lagi, Nak. Siapakah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu? Jibril. Malaikat Jibril. Surat apakah yang pertama kali turun? Al-Alaq. Al-Alaq. Siapa tahu apa di Alaq? Segumpal darah. Jadi, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika Nabi berada di Gua Hiro. Ketika Nabi berada di Gua Hiro sedang bertahanus. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal berapa Al-Quran pertama kali turun, Nak? 17 Ramadan. Surat apa tadi, Nak? Al-Alaq. Apa arti Al-Alaq, Nak? Melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Oke, kita baca satu orang saja mewakili. Coba Mas Iza baca surat Al-Alaq ayat 1-5, Nak. Yang lain simak ya, Nak ya. Lihat bukunya, Nak. Lihat bukunya, Nak. Simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'alamal bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Tolong baca artinya, Silvi. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 1-5. Oke, itu adalah surat yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq apa aja Alaqnya? Itulah wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hiro. Ketika Nabi Muhammad
Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kendati beliau bersikap memiliki sikap terpuji, tetap mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy ketika sedang berdakwah. Enak. Walaupun Nabi Muhammad itu seorang yang lembut, kasih sayang, memiliki akhlak jujur, namun dalam melaksanakan dakwahnya tetap mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Tahu tak anak ibu? Biasanya kita udah ada dengar-dengar di masjid, tempat ngaji itu. Apa kira-kira yang disembah masyarakat Arab tempat Nabi Muhammad tinggal ketika sebelum lahir Nabi Muhammad? Berhala. Berhala, pintar. Apa yang disembah oleh masyarakat Arab sebelum Rasulullah memberi petunjuk? Berhala. Berhala. Kebiasaan mereka berhala itu adalah turun-temurun, warisan turun-temurun kepercayaan dari nenek moyang beliau. Nah, untuk mengatasi kebiasaan mereka berjudi, mungkin kalian sudah belajar di TPA atau dengar-dengar kisah-kisah cerita-cerita Nabi. Kebiasaan masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad lahir berjudi, ya nak? Minum-minuman keras, membunuh, bertengkar, minum arak, menyembah berhala, membunuh anak perempuan baik perempuan hidup-hidup. Untuk mengatasi hal seperti itu, Nabi Allah mengutus Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki, menuntut akhlak masyarakat Arab sehingga berpribadi mulia. Namun Obama saya. Namun dalam berdakwah beliau mendapat tantangan. Di antaranya selalu dihalangi oleh masyarakat Arab ketika beliau berdakwah, yang disakitilah, dipukul, baik tidak bisa dengan keras, dibujuk dengan ditawarkan wanita, kekayaan, kemewahan, jabatan. Namun semua itu tidak menggoyahkan keimanan, keteguhan Rasulullah dalam berdakwah. Rasulullah seorang istiqomah. Istiqomah artinya teguh pendirian. Bagaimana dengan sikap istiqomah Rasulullah? Haruskah kita tiru atau kita abaikan? Tiru. Kita tiru. Kita harus meneladani sikap Rasulullah yang istiqomah, yang teguh pendirian, yang dipercaya. Begitulah kepribadian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silvi, Apa arti al-amin? Jawab. Yang dapat dipercaya. Di manakah Nabi Muhammad dilahirkan? Jawab, di kota Makkah. si Linda, coba jawabnya. Siapakah nama ibu Muhammad? Jawab, Aminah binti Wahab. Di kota manakah Nabi Muhammad dilahirkan? Jawab, di kota Mekah. Oke, coba Linda. Apakah arti al-amin? Yang dapat jawab, yang dapat dipercaya. Apakah arti al-qalam? Jawab, lebih garam. Oke, demikianlah hasil diskusi kalian tadi. Sebelum memberikan kalian soal, kita ulang lagi. Siapakah Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tanya kalian jawab. Halo. Antum
Jujur. Betul kan? Kebiasaan huruf masyarakat Arab ketika sebelum Nabi Muhammad diutus viola. Berjudi. Sebutkan lagi Sufi. Menyembah berhala. Menyembah berhala. Sebutkan lagi kebiasaan Arab ketika itu Mafiza. Bertengkar. Apa lagi? Minum minuman keras. Bagus, minum minuman keras. Apa lagi? Membunuh pintar. Apa lagi? Berjudi. Bagaimana sikap tadi? Bolehkah kita tiru? Ya. Begitulah kondisi Arab ketika itu. Kemudian pada umur berapakah Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah Siloli? 25. 25 tahun. Pada umur berapakah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali Hafiza? 40 tahun pintar. Ketika Nabi Muhammad berada di mana? Atiyah? Di gua Hiro. Di gua Hiro. Surat apa itu pertama kali turun Atiyah? Al-Alaq. Al-Alaq. Apa arti Al-Alaq? Intan. Intan. Al-Alaq segumpal darah. Segumpal darah pada intan, betul? Betul. Ayat berapa itu Mafiza? Ayat 1 sampai 5. Pada tanggal berapa Ramadan itu Siti? 17 Ramadan. 17 Ramadan. 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan kita peringati sebagai Nuzulul Quran. Kemudian siapakah nama saudagar kaya yang menikah dengan Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Dalam berdagang, Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya. Sehingga saking jujur beliau, Nabi Muhammad mendapat gelar apa itu Hafiza? Apa gelar Nabi Muhammad saking jujurnya beliau? Al-Amin, betulkah itu nak? Betul. Langsung jawab aja ya. Langsung jawab aja ya. Masing-masing. Langsung jawab aja ya. Oh banyak.
Masing-masing ya. Udah? Selesai mana? Selesai mana? Fahri. Salah bukan? Fahri. Fahri. Kerja mana? Siapa yang mau online? Ibu Nabi Muhammad bernama Betul? Siapakah nama ibu Nabi Muhammad? Nomor 2. Pada saat Nabi Muhammad lahir, kota Mekah diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh gubernur Yaman yang bernama tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut juga dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut juga dengan tahun fil. Apa arti tahun fil? Tahun gajah. Tahun gajah. Kemudian pada masa kecilnya Nabi Muhammad disusukan oleh ibu susuannya yang bernama Halimah selama 2 tahun. Terakhir, Al-Quran pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ketika Nabi berada di Gua Hiro. Oke, jadi ibu Nabi Muhammad bernama Siti Aminah, pemimpin pasukan bergajah